Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teofano Kayang Febrian dengan NIM 20010026237. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan perusahaan apa saja yang masuk ke dalam pasar oligopoli dan persaingan sempurna, serta apa kelebihan dan kekurangan pasar masing-masing tersebut. Baik, jadi yang pertama adalah pasar oligopoli. Saya mengambil contoh perusahaan Honda. Jadi mengapa saya memilih pasar Honda dalam pasar oligopoli? Yang pertama, jumlah produsennya terbatas. Jadi pasar otomotif ini pasar yang didominasi oleh segelintir perusahaan besar. Contohnya kayak Honda, Toyota, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain. Jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan dan mendikte sebagian besar aktivitas pasar, baik dalam harga ataupun inovasi. Jadi kompetisi di pasar ini tidak melibatkan banyak pemain kecil, melainkan beberapa pemain besar yang bersaing ketat. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Jadi meski kendaraan dari setiap produsen yang disebutkan tadi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat transportasi, tapi dari setiap merek ini berusaha untuk menawarkan fitur unik. Misalnya kayak Honda, dikenal karena bahan bakarnya yang irit, teknologinya dan desainnya inovatif. Jadi diferensiasi inilah yang memungkinkan perusahaan dalam pasar oligopoli untuk membangun loyalitas konsumen. Yang ketiga ini hambatan masuk yang tinggi. Jadi industri otomotif membutuhkan modal besar untuk investasi di bidang riset dan pengembangan, fasilitas produksi, distribusi global, serta promosi. Jadi hal ini membuat sulit bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar ini. Yang keempat adalah interdependensi antar pelaku pasar. Perusahaan otomotif tidak dapat membuat keputusan secara independen tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kompetitor. Misalnya kayak Honda menurunkan harga mobilnya. Kompetitor seperti Toyota mungkin akan merespon dengan cara yang sama atau serupa untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Berikutnya adalah pasar persaingan sempurna. Saya ambil contoh adalah Aqua. Jadi mengapa Aqua berada di pasar persaingan sempurna? Yang pertama adalah produknya ini homogen. Jadi produk air minum dalam kemasan memiliki karakteristik serupa antara satu merek dengan merek lainnya. Sebagian besar konsumen melihat bahwa air minum dari berbagai merek memiliki fungsi yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidrasi, sehingga mereka mudah beralih dari satu merek ke merek lain. Yang kedua adalah banyaknya penjual dan pembeli. Jadi pasar air minum dalam kemasan ini terdiri dari banyak produsen, baik yang berskala besar seperti Aqua, air mineral, Cleo, dan lain-lain, maupun produsen kecil lokal. Di sisi lain, konsumen produk ini tersebar luas dan mencakup semua lapisan masyarakat. Jadi ini menciptakan pasar yang kompetitif. Yang ketiga adalah hambatan masuk yang rendah. Untuk masuk ke pasar ini, modal awal yang dibutuhkan relatif kecil jika dibandingkan dengan industri lain, seperti otomotif, seperti yang tadi itu, Honda segala macam tadi. Produsen hanya memerlukan sumber air, mesin pengemasan, dan strategi pemasaran sederhana untuk memulai bisnisnya. Yang keempat ini transparansi informasi. Jadi konsumen ini dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk antar merek. Harga yang terlalu tinggi dari satu merek dapat membuat konsumen langsung beralih ke produk lain dengan harga yang lebih terjangkau. Berikutnya ini adalah kelebihan dari pasar oligopoli yang tadi, Honda. Yang pertama ini adalah stabilitas harga. Karena perusahaan besar enggan memulai perang harga, jadi pasar otomotif ini cenderung memiliki harga yang relatif stabil. Jadi ini memberikan kepastian bagi konsumen dan produsen. Yang kedua adalah inovasi berkelanjutan. Jadi persaingan dalam hal fitur dan teknologi mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi seperti pengembangan kendaraan listrik. Contohnya Honda sekarang ada motor listrik. Berikutnya adalah efisiensi skala produksi. Jadi produsen besar dapat menurunkan biaya produksi per unit karena volume produksi yang tinggi.
Nah, berikutnya adalah kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kurangnya pilihan untuk konsumen. Jadi konsumen ini hanya memiliki sedikit alternatif karena pasar didominasi oleh beberapa pemain besar. Yang kedua, potensi terjadinya kolusi. Pemain besar dapat bekerja sama secara diam-diam untuk menetapkan harga tinggi yang merugikan konsumen. Yang ketiga, hambatan tinggi bagi pendatang baru. Perusahaan kecil sulit bersaing dengan pemain besar karena terbatasnya sumber daya mereka. Baik, berikutnya adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Jadi kelebihannya ini adalah yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Karena harga mencerminkan biaya produksi, produsen didorong untuk menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Yang kedua, kebebasan konsumen memilih. Dengan banyaknya produsen, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan preferensinya. Yang ketiga, tidak ada monopoli. Jadi setiap produsen ini memiliki pangsa pasar kecil sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mendominasi pasar. Berikutnya adalah kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minimnya inovasi. Karena produknya homogen, produsen jadi kurang terdorong untuk berinovasi dalam hal kualitas atau fitur tambahan. Yang kedua, keuntungan yang tipis. Karena persaingannya ini sangat ketat, jadi membuat margin keuntungannya ini sangat kecil. Jadi produsen harus tetap menekan biaya untuk tetap kompetitif. Yang ketiga ada volatilitas harga. Jadi harga produk bisa berubah dengan cepat tergantung kondisi pasar, seperti fluktuasi permintaan atau pasokan bahan baku. Jadi kesimpulannya adalah Anda berada dalam pasar oligopoli karena pasar otomotif membutuhkan inovasi tinggi, investasi besar, dan memiliki hambatan masuk yang signifikan. Sebaliknya, Aqua berada di pasar persaingan sempurna karena produk air minum dalam kemasan bersifat sederhana, banyak produsen kecil dan hambatan masuk yang rendah. Kedua jenis pasar ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.